Kalau asalnya haram, turunnya kan harusnya haram. Mengapa kok bedanya? Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jadi kalau saya cenderung kepada pendapat Al-Azhar, Pak ya, karena itu sudah diputuskan oleh ulama Al-Azhar, Pak ya, maka itu boleh, Pak ya. Karena itu sesuai dengan perjanjian dengan aturan-aturan bank, dan itu yang manuk kan masalah ahli ekonomi, Pak ya. Itu sudah. Dan contoh dibolehkannya itu, Pak ya, di kalangan Nahdlatul Ulama itu pesantren-pesantren sekarang mengembangkan yang disebutkan apa? Baitul Mal, Pak ya. Baitul Mal seperti sampai bank kayak pesantren Sudogiri itu sekarang sudah seluruh Indonesia cabangnya. Modelnya sama dengan koperasi, Pak ya. Cuma namanya yang berbeda, Pak ya. Nah, yang berbeda juga di dalam akadnya, Pak ya. Jadi kita tidak mudah mengharamkan sesuatu karena kalau ada turunannya, Pak. Contoh, kalaulah bank diharamkan atau pabrik rokoknya diharamkan tapi pajaknya diambil, itu kan sama sebenarnya. Sehingga kalaulah rokoknya diharamkan, pajaknya diambil oleh pemerintah dan pajaknya itu triliunan, puluhan triliun. Kalaulah dibangunkan jalan karena itu turunannya dari rokok, jalannya juga kan haram digunakan. Kan itu karena turunannya, Pak ya. Jadi oleh karena itu pertimbangan para ulama beda, Pak ya. Nah, jadi kalau saya berpegang kepada yang membolehkan, ya, itu satu. Yang kedua, Pak ya, jangan kalau kita memang tidak punya keperluan mendesak, jangan minjam ke bank. Ya. Karena kalau salah kita membawanya, harta yang ada nanti habis kita. Ya. Contoh, kadang-kadang manusia kan lalai. Ya. Itu banyak, saya punya kawan di Sungai Rengas ini ada. Ya. Minjam ke bank, padahal dia hanya seorang petani, tidak punya jaminan, tiap bulan setor. Akhirnya rumahnya apa? Disita bank. Tapi kalau pedagang kan ada cara untuk menutup itu, ya. Jadi kalau kita tidak membutuhkan secara mendesak, jangan minjam ke bank, karena risikonya besar. Dan itu tidak bisa kita mungkir karena itu sudah ada perjanjian, Pak ya. Itu jawaban singkatnya, Pak ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Anak boleh bertanggung jawab, Pak ya. Boleh artinya kalau anak itu mungkir, itu tidak salah dari segi hukum Islamnya, Pak ya. Tapi anak juga punya tanggung jawab. Bapak lah yang minjam duit di bank atau dengan siapa aja. Belum jatuh tempo bapak meninggal, ya kan? Bapak meninggal, anak tidak wajib bayar hutang bapak, tapi bapak kan punya rumah atau punya motor. Ya. Rumah bapak itu tidak wajib dibagi, ya. Ya. Nah, kalau bangkrut itu, Pak ya, dari Islam itu ada cara, Pak ya. Islam kalau bangkrut tidak dibebankan, tapi itu melalui penelitian. Itu harus kebangkrutan itu harus dijatuhkan oleh pengadilan bahwa Pak Sakir ini betul-betul bangkrut, mau disita barangnya tidak ada. Itu ada pertimbangan. Nah, itu tapi harus diputuskan oleh hakim. Sebab boleh aja Pak Sakir ini itu bikin helah aja untuk menyelamatkan hartanya. Nah, itu karena itu harus ada keputusan pengadilan. Kalau memang betul-betul bangkrut, tidak ada jalan lain untuk, maka itu akan dihapus, saya. Maka karena itu juga di bank kan ada, ya. Yang hutangnya dihapus itu ada. Saya pernah cerita dengan seorang guru, Pak ya. Dia umurnya sudah 50 tahun. Saya ini Pak minjam bank. Tapi saya berani minjam bank karena kalau umpamanya nanti saya mati, tidak bayar tinggal separuh, ya, nanti akan dihapuskan. Bagaimana? Apakah saya berdosa, ya kan? Saya mati berarti kan meninggalkan hutang di bank. Apakah saya berdosa namanya? Tapi bank sudah menyatakan nanti kalau bapak meninggal sebelum lunas itu hutangnya dihapus. Apakah saya berdosa karena meninggalkan hutang? Itu pertanyaannya. Saya bilang enggak berdosa karena apa? Karena itu sudah ketentuan bank, bukan kita yang minta. Nah, itu artinya ada ketentuan hukumnya.
Ya, ya. Heeh. Nah, bertanggung jawab itu harus Pak ya. Bertanggung jawab itu ada hadis dalam kitab Subulus Salam itu Pak ya. Ada hadis dalam ini. Kalaulah tak orang itu bangkrut, masih punya hutang, maka Rasulullah boleh mengambil barangnya ya. Itu ada. Apa yang ada ya, apa yang ada artinya yang jadi milik orang itu Pak ya. Nah, itu ada aturan Pak. Itu kalau tidak yang bukan dengan bank. Saya ngutang dengan Pak Sakirin, ya. Kemudian saya meninggal. Ya. Saya tidak bisa bayar utang, kemudian saya meninggal. Pak Sakirin boleh melihat apa yang ada di pihak saya, boleh mengambil barang yang ada. Ya. Tapi batasnya itu, tidak boleh menuntut anaknya maksudnya. Tidak boleh menuntut Pak Sakirin menuntut anaknya. Nah. Tapi kalau anak mengerti apa harta orang tua ini Pak, harta bapak saya, nah, kan? Itu anak yang bertanggung jawab. Tapi kalau anak yang tidak bertanggung jawab, melihat harta ada di depannya, ini hak saya. Itu ada orangnya Pak, ya, yang kayak gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu, caranya dalam Islam kayak gitu Pak ya.